prinsipnya kerjasama antara Indonesia dengan Iran itu akan menguntungkan kedua negara. Menurut istilah di media sosial, bisa menang banyak lah Indonesia ya. Jadi kita harus bisa meyakinkan ini, meyakinkan ini. Dan kepada Donald Trump kepada Donald Trump, udah gitu ya, akhiri ini, Anda salah gitu loh. Sebagai sebuah presiden salah mengambil keputusan. Jangan libat-libatkan negara-negara lain, gitu kan? Nah karena Anda salah, ya bertanggung jawablah. Toh rakyat Amerika juga nggak setuju kok dengan cara-cara yang diambil oleh Donald Trump ini. Nah, kepemimpinan Donald Trump kan hanya tinggal berapa hari lagi. Indonesia harus mengambil manfaat hubungan kerjasama yang baik ini. Tadi sekali saya katakan, dengan Pakistan kita oke-oke saja, ya. Dengan Korea Utara juga kita berbaik-baik, bersahabat, berteman. Nah, kenapa dengan Iran? Oh, karena mereka punya mazhab. Mazhab itu ya harus dihormati. Dan Indonesia dengan mayoritas Sunni, kan Sunni juga mengakui bahwa mazhab yang dipakai oleh banyak ulama Iran itu juga sama. Sudah harus mengambil peran untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga super aktif untuk mendekatkan, ya, ada segi hubungan masyarakat, apakah dalam bentuk kerjasama kebudayaan, pendidikan, ya, dan lain-lain gitu. Jadi juga termasuk ekonomi ya? Oh iya, jadi ada pertukaran. Jadi dunia itu sudah semikian terbuka, dinamis. Jadi kita yang belum aktif ini adalah dari aspek society-nya, masyarakatnya. Jadi kalau dikatakan hubungan antara masyarakat, antara saudara itu juga satu strategi diplomasi untuk mengambil nilai manfaat yang sebesar-besarnya dari negara lain untuk meningkatkan kemajuan negara kita. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pemirsa, perkembangan terkini suasana panasnya geopolitik yang dipicu oleh agresi koalisi Amerika Serikat bersama Israel yang menyerang Iran sejak 28 Februari lalu terus berputar, dan para agresor sempat meminta penghentian perang, meminta damai, padahal mereka adalah agresor. Dan Iran akhirnya bersikukuh, tidak ada lagi pembicaraan, kecuali tuntutan-tuntutan Iran dipenuhi. Merespon suasana seperti itu, Amerika kemudian mulai coba menggeser isu. Setelah tak kuat memainkan Selat Hormuz, mulai muncul isu penguasaan di Selat Malaka, di halaman belakang rumah kita. Jika ini kemudian bergeser, perang Teluk bergeser ke Selat Malaka, tentu akan banyak hal. Di dalam negeri sendiri, di Indonesia, sejumlah tokoh, kelompok-kelompok sipil mulai membicarakan suasana ini, dan pada intinya kelompok-kelompok masyarakat sipil menyerukan untuk kalaupun pemerintah tidak bisa bergandengan tangan dengan Iran, mendukung Iran melawan para agresor, setidak-tidaknya rakyat sahabat kedua negara, Iran dan Indonesia, ini bisa berjalan bersama-sama. Kita akan coba telaah perkembangan menarik ini bersama Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar. Dan seperti biasa, pengamat politik kita,
Dr. MS Kaban. Pak Kaban, ini semakin menghangat, kemudian muncul sekarang isu-isu Selat Malaka mengemuka. Amerika akan coba melakukan berbagai macam blokade yang dituju adalah mencegat arus kapal-kapal tanker untuk kepentingan Cina, dan ini tentu akan membawa efek yang besar karena hampir 90% transportasi laut itu melalui Selat Malaka dari dan ke berbagai negara. Melihat perkembangan ini, apa yang bisa Pak Kaban lihat, bisa Pak Kaban catat? Terima kasih, Bung Hadi, Bang Profesor, dan para pemirsa yang mengikuti dialog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, pertama ya, kita harus ingat bahwa apa yang terjadi di wilayah Selat Khalid bin Walid, saya menyebut Selat Khalid bin Walid yang kemudian diganti menjadi Selat Hormuz. Dan di situ terjadi pergolakan, pertarungan, perebutan wilayah pengawasan lah gitu antara Iran dengan Amerika. Nah, saya pikir begini, apa yang terjadi di Selat Khalid bin Walid atau di Selat Hormuz, ini semua asal muasalnya kan akibat buah dari atau konsekuensi dari serangan Amerika dan Israel kepada Iran. Dan dunia tidak pernah memprediksi, para ahli tidak pernah memprediksi bahwa balasan Iran, jawaban Iran terhadap serangan pembunuhan yang dilakukan oleh Donald Trump dan Benyamin Netanyahu itu tidak pernah menduga bahwa Iran memberikan reaksi yang sangat luar biasa, ya, dan kemudian memiliki dampak yang sangat luas secara ekonomi karena itu adalah lalu lintas. Nah, sebenarnya harusnya, ya saya pikir seluruh pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin Indonesia, harusnya mengingatkan ya, Dewan Keamanan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan sanksi kepada Donald Trump dan Israel, Benyamin Netanyahu. Karena ini adalah sebuah kejahatan. Ya, bayangkan pemimpin tertinggi sebuah negara itu diserang, dibom, juga ada anak-anak sekolah, anak-anak kecil yang belajar yang terbunuh. Kenapa dunia diam tidak mempersoalkan ini, gitu kan? Lalu ketika Amerika terdesak dalam hal ini Donald Trump, keputusan Donald Trump itu akhirnya menyudutkan posisi Donald Trump sendiri bersama dengan Benyamin Netanyahu. Lalu kenapa ini diperluas ke wilayah lain dengan yang melibatkan misalnya kawasan Selat Malaka? Nah, kita sebagai sebuah negara yang berdaulat ini harus bersikap. Kenapa? Karena kita adalah negara yang memiliki kedaulatan wilayah, laut dan udara, bersama-sama dengan negara-negara lain yang kita sebut dengan ASEAN. ASEAN ini dari awal adalah bagaimana membangun ekonomi. Tidak ada ya komitmen atau kesepakatan yang berhubungan dengan masalah perang. Dan kita adalah negara-negara yang aktif bebas bekerja sama dengan negara manapun di dunia. Jadi negara-negara ASEAN dan Indonesia adalah negara yang terluas dengan penduduk yang banyak, ini harus menjadi peron terdepan untuk menolak, menentang semua upaya-upaya untuk memanfaatkan kawasan Selat Malaka untuk katakanlah menghadang Cina. Tapi juga kita ingat pada waktu COVID, ya, pada waktu COVID saya kira ada catatan, ya, berapa lama kapal induk
kapal perang Amerika yang masuk ke wilayah laut Laut Cina Selatan, ya, Laut Cina Selatan itu bercokol karena menganggap COVID, waktu itu isu COVID, tapi tidak ada satupun peluru yang meledak. Yang ada adalah pressure. Nah, saya pikir untuk wilayah ini, ya, kita harus menjadi bangsa yang memiliki harga diri, bangsa yang memiliki nasionalisme, bangsa yang ingin memerankan perdamaian, ya, bukan memperkeruh suasana. Jadi Selat Malaka ini harus tetap menjadi kawasan ASEAN yang damai, tentram, yang bisa dilalui oleh seluruh kapal-kapal yang memanfaatkan kawasan itu. Tapi kita bisa juga memberikan catatan, harusnya mana daerah-daerah yang memanfaatkan wilayah Selat Malaka yang berhubungan dengan Indonesia, nah harusnya juga ada tambahan penerimaan negara. Mestinya. Jadi tidak hanya Selat Malaka, Selat Sunda, begitu juga beberapa selat-selat di daerah timur yang itu menjadi daerah lalu lintas kapal-kapal internasional gitu ya. Jadi saya melihat bahwa pemerintah Indonesia itu sangat berwibawa, sangat bijak jika menolak semua upaya-upaya memanfaatkan kawasan-kawasan yang ada di Selat Malaka ini untuk memperkeruh suasana. Karena apa yang terjadi di Selat Khalid bin Walid, Selat Hormuz, itu adalah kesalahan fatal dari pengambilan keputusan oleh Donald Trump dengan Benyamin Netanyahu. Dan faktanya hari ini, ya kan, bahwa memang Donald Trump salah hitung, ya, kurang berhitung, dan akhirnya mati kutu. Bagaimana mungkin Indonesia bisa menolak atau menentang langkah-langkah Amerika? Kapal perang Amerika sekarang sudah berada di perairan dekat sekali dengan perairan Indonesia, ya kan? Karena Indonesia sendiri baru saja menandatangani kerjasama pertahanan MDCP, jadi Major Defense Partnership. Ini kan nggak defense partnership. Nggak mungkin Indonesia, bahkan kabar-kabarnya ada proposal Amerika untuk blanket air. Pesawat-pesawat mereka boleh melintas di atas udara kita. Ini kan sulit, Pak Kaban. Ya, jadi gini, Indonesia sebagai sebuah negara, ya, ini kan sudah banyak pengalaman, ya, bagaimana dalam situasi Afghanistan, ya, Indonesia bisa, bagaimana situasi dalam negeri Indonesia bisa mengatasinya, ya kan? Nah sekarang ketika ada tawaran-tawaran proposal, nah kita harus kembali kepada komitmen kedaulatan kita bernegara. Jadi kedaulatan negara ini artinya kita memiliki hak, memiliki nasionalisme, memiliki sikap, ya. Dan tadi saya mengatakan bahwa ini harus ditolak, ya. Kita kerjasama latihan-latihan perang itu biasa, tapi kalau sudah menyangkut, ya, ada hubungannya dengan perluasan masalah, ingin misalnya ini memang asal muasalnya adalah kesalahan Donald Trump mengambil keputusan untuk menyerang Iran, lalu menarik-narik negara-negara lain, saya pikir naif sekali kalau kita masuk dalam perangkap jebakan-jebakan permainan itu. Dan saya pikir nggak salah kalau bilang jangan kita berkhianat, ya, jangan kita berkhianat terhadap bangsa sendiri, ya, yang kita tidak ada manfaat apa-apa dari situ. Kita harus menjaga bagaimana perdamaian dunia, sebagaimana komitmen-komitmen kita, mungkin Bang TB bisa jelaskan di dalam Dasar-Sila Bandung, ya, bagaimana kita menjadi penggerak negara-negara non-blok. Nah seharusnya, nah ini ASEAN dari dulu sudah sepakat kita bagaimana membangun ekonomi negara-negara ASEAN ini, bukan terlibat dalam konflik-konflik
seperti apa yang terjadi antara Amerika dengan Iran. Nah, kita harus berpikir bagaimana membangun ekonomi kita, ya, tanpa kita harus terlibat dengan konflik-konflik yang seperti itu. Nah, ini dibutuhkan sebuah kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat, gitu. Kita ingin konfirmasi nih ke Prof. TB. Prof, tadi Pak Kaban menyebut kalau kita mengamini langkah Amerika di Selat Malaka, ini sebuah pengkhianatan politik konstitusional kita. Tanggapan Anda, Prof? Ya, terima kasih Bung Adi, Pak Dr. Kaban. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Kaban ini, itu lebih tegasnya, sepanjang kerjasama itu tidak merugikan, mengancam kedaulatan kita dan merugikan kepentingan nasional, kerjasama pun bisa ditinjau ulang. Gitu loh. Karena selain ini kan dalam hubungan bilateral, multilateral kan ada faktor state actor dan society actor, rakyat, ya, people ya. Jadi rakyat juga bisa menolak apa yang dibuat oleh pemerintah. Bisa saja kan? Pemerintah itu tidak selalu mewakili kepentingan rakyat. Bisa saja. Jadi rakyat sah. Pemerintah tak boleh mengabaikan rakyat. Tidak boleh mengabaikan kalau itu dianggap atau kita menganggap itu mengancam kepentingan rakyat, kepentingan nasional, juga akan mengancam kedaulatan kita, rakyat bisa menolak. Itu biasa itu kalau kita lihat. Ya, sebagaimana juga kita lihat ya rakyat Iran. Mengapa rakyat Iran begitu mendukung pemerintahnya? Karena itu menyangkut kepentingan nasional mereka. Mereka nggak mau dijajah oleh bangsa asing. Mereka nggak mau kedaulatan negara mereka dicabi-cabi seperti itu. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, meskipun itu kerjasama yang sudah ditandatangani oleh presiden, ya masyarakat, rakyat itu bisa menolak, gitu loh. Karena pada akhirnya beban akibat dari perluasan konflik itu, toh akhirnya yang menanggung itu adalah rakyat gitu. Jadi faktor society rakyat di sini juga ikut menentukan di dalam menentukan hubungan kerjasama bilateral atau multilateral, bukan hanya negara. Jangan salah ya, gitu. Karena apalagi kita kan bukan authoritarian state. Kita bukan negara otoriter gitu ya. Jadi tidak semua kebijakan itu ditentukan oleh pemerintah, walaupun pemerintah itu mewakili kepentingan rakyat. Tetapi kalau pemerintah di dalam mewakili kepentingan rakyat bertolak belakang dengan national interest, ya, kepentingan kedaulatan kita, marwah, martabat bangsa kita, itu wajib ditolak. Kerjasama dengan Amerika, pertahanan misalnya, itu juga bisa menggambarkan mengkhianati kepentingan rakyat atau aspirasi rakyat. Oh ya kan kita sudah ada koridor, bebas aktif. Tadi Pak Kaban mengatakan, oh boleh saja. Kenapa tidak? Kan negara kita itu kan bukan negara yang eksklusif ya. Kita kerjasama kepada siapapun, kepada negara manapun sepanjang ya itu menguntungkan national interest. Nah kalau kita lihat perluasan konflik ini apa? Apa urgensinya antara kerjasama itu kemudian kita ikut membenarkan perluasan konflik itu? Nggak ada hubungannya. Sekali lagi kerjasama itu bisa ya jalan jika tidak melanggar kepentingan nasional, tidak merugikan kedaulatan negara kita. Itu koridornya. Publik juga kan menangkap ada kesan pemerintah takut juga menghadapi ancaman-ancaman dari Amerika. Menurut Anda? Saya kira kalau pemerintah itu didukung rakyat, apa yang takut? Karena apalagi kita lihat, Amerika itu sekarang bukan negara yang bisa menentukan segalanya. Loh, kenapa kita takut berlebihan itu? Kenapa? Apa mau dimatikan semua rakyat kita kan nggak mungkin juga. Ya, jadi selalu dunia itu selalu ada equilibriumnya. Tidak bisa satu kekuatan itu ada akibat baliknya. Kalau Indonesia mau diserang itu ada akibat baliknya. Jangan lupa loh, Indonesia itu daerah market. Indonesia itu memiliki sumber daya alam, energi, ya kan, pangan juga ya. Jadi nggak akan mungkin ya. Jadi ada hitungannya. Jadi maksud saya kita itu jangan
membuat rasa ketakutan sehingga kita tidak punya satu kesiapan mental, katanya sebagai bangsa pejuang. Ya, kenapa? Masih apalagi kita menakuti diri sendiri. Oh, kita takut dengan apa? Sekali lagi saya bilang, Amerika bukan sebagai faktor yang menentukan segalanya. Ada Rusia, ada China, dan ada negara lain lagi. Bahkan kita lihat, NATO sendiri sudah angkat tangan gitu loh. Artinya kita udah tahu posisi Amerika. Kenapa gitu loh? Apalagi kalau saya katakan, Amerika itu adalah state terrorism. Dia adalah negara teroris. Membunuh, menghancurkan, merusak kedaulatan. Yang seharusnya diperangi bukan didukung ya. Oh iya, yang harusnya disuarakan terus kepada PBB. Dan merusak perdamaian dunia. Langkah Amerika walaupun menyebut sasarannya di Selat Malaka itu Cina, sesungguhnya kan Cina itu hanya ingin menekan Cina karena Cina mendukung penuh Iran. Menurut Anda ini apa karena frustrasi di Selat Hormuz, tak bisa bermain di Selat Hormuz, kemudian bermain di Selat Malaka? Ya bisa aja, itu kan dalam political game ya, permainan itu bisa aja. Tetapi nggak bisa ceroboh juga. Itu hanya dalam rangka meningkatkan bargaining position, untuk bicara lagi, perundingan segala macam ya. Tapi kalau dia mau mengacak-ngacak Selat Malaka, nggak mungkin. Karena di Selat Malaka itu banyak juga kepentingan negara lain, terutama China gitu loh. Apa dia mau merusak itu? Nggak mungkin. Jadi sesuatu yang kita bisa cerna kok. Jadi jangan kita, terutama tokoh-tokoh masyarakat kita, terlalu berlebihan. Ya, kekhawatiran yang tidak punya alasan itu. Di Selat Hormuz sendiri Anda melihat seperti apa ini? Akan seperti apa ke depan ini? Karena kan akhirnya sudah putus, tidak ada lagi pembicaraan dan mungkin akan kekuatan militer yang akan berbicara. Ya, karena pada akhir kan begini. Jadi sangat sulit untuk mengatakan Iran akan mundur. Karena juga Amerika itu dia lebih taktis. Sesungguhnya dia tidak menjawab apa yang menjadi permintaan dari Iran, mencairkan aset yang dibekukan, ada beberapa lagi nih. Dan Amerika itu tidak pernah merespon. Jadi apapun ya bagi Iran itu adalah sebagai pride juga sekaligus mau tidak mau kalah atau menang, itu kan ya. Nah, Iran sangat yakin sekali. Oleh karena itu semua itu akan dikunci. Dan dia tahu betul sebenarnya Amerika itu sudah habis. Apalagi ada gejala Trump ini kan minta supaya anggaran militer itu disahkan oleh Kongres gitu ya. Jadi udah kelihatan sebenarnya Amerika atau Trump ini udah selesai. Sudah selesai. Gitu. Jadi ada bagusnya juga kalau Iran terus mengunci Selat Hormuz itu gitu supaya tatanan dunia itu kembali pada titik keseimbangan, normal kembali. Itu kan teorinya kan begitu. Teori anarkisnya begitu. Jadi satu ketika konflik itu yang begitu keras, tapi pada akhirnya semua aktor yang berkonflik itu akan mencari kesepakatan kemudian pada titik equilibrium. Itu secara teori. Nah, ini kasus Iran itu nanti juga akan ke sana gitu loh. Pak Kaban, suara-suara dukungan publik kepada Iran, kita akan punya sejarah panjang persahabatan dengan Iran, itu terus bermunculan sejumlah tokoh masyarakat, sejumlah ahli, ya kan. Kemudian sekarang ini muncul misalnya gagasan-gagasan, kalaupun pemerintahnya, maksudnya pemerintah Indonesia, tidak secara tegas terang benderang mendukung Iran, tapi rakyatnya, rakyat Indonesia justru ingin memberikan dukungan. Contohnya dengan sekarang ini muncul gagasan untuk membangun satu persahabatan antara rakyat Iran dan rakyat Indonesia. Menurut Anda ini strategis nggak untuk memberikan penguatan pada sisi geopolitik ini? Iya, secara secara Kultural? hubungan kultur ya,
antara Indonesia Iran itu kan sebetulnya sama-sama negara mayoritas berpenduduk Muslim. Ya. Jadi kita nggak bisa lepas itu. Ya. Kemudian Iran itu memiliki potensi yang sangat luar biasa dengan masalah energi. Ya. Nah, kalau dilihat hubungan bagaimana Indonesia-Iran, katakanlah sejak zaman Orde Baru, ya, masih zaman Shah Reza Pahlavi, Shah Iran, wah, saya kira hubungan kedua negara ini, kalau saya bilang sih bagus ya. Nah, hanya saja setelah Iran menjadi sebuah negara hasil referendum, ya, jadi Iran menjadi sebuah Republik Islam itu ada hasil referendum. Ya, setelah mereka ya sejak tahun 1925 sampai 1979. Ya. Nah, itu mereka kepemimpinan yang berdasarkan bentukan lah gitu. Lalu berubah. Nah, jadi sejak Iran menjadi sebuah negara Islam dan kemudian mendapat katakanlah boikot dari Amerika, dan kelihatannya hubungan ini tidak mesra, gitu kan? Tidak mesra. Tapi saya pikir ya kalau kita mau berpikir jujur, ya kan lebih besar mudaratnya, ya lebih besar bagi Indonesia ketika hubungan ini tidak dijalin dengan baik. Karena dari segi kultur, budaya, ya ini sama-sama mayoritas Muslim. Jadi hubungan hubungan nilai, ya. Kalau bahasa bahasa dakwahnya, bahasanya uhwah, ya, solidaritas, ya. Jadi ini potensi sangat besar. Nah, hanya saja sayangnya gitu ya, sayangnya kalau saya perhatikan, sejak ada peristiwa penyerangan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu ke Teheran, itu Menteri Luar Negeri kita itu pendiam. Ya. Menteri Luar Negeri kita itu pendiam, tidak aktif melakukan komunikasi, ya. Tidak aktif melakukan komunikasi dengan community atau negara Iran, ya. Nah, saya pikir ini sayang, ya, sayang. Jadi Menteri Luar Negeri kita ini pendiam banget gitu, ya nggak nampak bahasa diplomasinya terhadap negara-negara itu, sehingga kita mempunyai satu titik tolak, ya, titik tolak untuk bagaimana membangun hubungan kerjasama ini, ya. Jadi adanya seharusnya bukan sekarang, harusnya sudah harus dari dulu, karena banyak anak-anak Indonesia yang sekolah di Iran, ya, banyak mereka menuntut ilmu, ya. Dan kemudian kalau saya prinsipnya, Iran itu sebagai sebuah negara dengan dengan pengalamannya yang diembargo itu, mereka punya nilai kecerdasan yang inovasinya sangat luar biasa, ya, kecerdasannya menginovasi teknologi, dan sehingga dunia seperti terkesima, ya, terkesima dengan kemajuan teknologi Iran dalam ketika menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika ini. Nah, dan kita bisa bayangkan rakyat Iran itu hampir 90%, ya, semua mendapatkan pendidikan, dan kemudian pendidikannya gratis untuk hampir semua program studi sampai
tingkat master, mungkin ada yang program-program doktor gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Indonesia dengan Iran ini, ya, secara kultur dan sejarah, saya kira ini punya sejarah yang bagus. Kita tidak pernah. Nah, oleh karena itu, kerjasama atau membangun komunikasi antara semua kalangan Muslim di Indonesia dengan yang ada di Iran, saya kira itu bagus-bagus saja. Kenapa kita dengan Pakistan biasa? Toh Pakistan Republik Islam Pakistan bisa, ya. Dengan Korea Utara jelas-jelas komunis bisa. Apa kerugian kira-kira kalau Indonesia meningkatkan persahabatan dengan Iran ini? Loh, justru kalau kita tingkat hubungan dengan Iran, ya banyak manfaat yang akan kita peroleh. Ya, katakanlah Indonesia kan termasuk salah satu negara yang membutuhkan apakah gas, apakah minyak dan sebagainya, itu kan lebih banyak pilihan dengan harga yang sangat kompetitif, menguntungkan, sehingga subsidi-subsidi kita bisa diminimize gitu ya. Nah, jadi saya kira yang namanya gini, prinsipnya kerjasama antara Indonesia dengan Iran itu akan menguntungkan kedua negara. Menurut istilah di media sosial, bisa menang banyak lah Indonesia ya. Jadi kita harus bisa meyakinkan ini, ya, meyakinkan ini. Dan kepada Donald Trump kepada Donald Trump, udah gitu ya, akhiri ini, Anda salah gitu loh. Sebagai sebuah presiden salah mengambil keputusan. Jangan libat-libatkan negara-negara lain, gitu kan? Nah, karena Anda salah, ya bertanggung jawablah. Toh rakyat Amerika juga nggak setuju kok dengan cara-cara yang diambil oleh Donald Trump ini. Nah, kepemimpinan Donald Trump kan hanya tinggal berapa hari lagi, gitu. Nah, jadi Indonesia harus mengambil manfaat, ya, hubungan kerjasama yang baik ini. Tadi sekali saya katakan, dengan Pakistan kita oke-oke saja, ya. Dengan Korea Utara juga kita berbaik-baik, bersahabat, berteman. Nah, kenapa dengan Iran? Ya kan? Oh, karena mereka punya mazhab. Mazhab itu ya harus dihormati. Ya. Dan Indonesia dengan mayoritas Sunni, kan Sunni juga mengakui bahwa mazhab yang dipakai oleh banyak ulama Iran itu juga sama. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu dipertentangkan, nggak perlu ada dipersulit. Ya. Nah, yang penting yang namanya kerjasama harus memberikan satu manfaat yang besar. Teknologi drone yang dimiliki oleh Teheran itu kan bisa jadi sumber ilmu pengetahuan baru. Dulu B.J. Habibie, Pak Harto menyekolahkan anak-anak Indonesia ke Jerman, ke Amerika di bidang teknologi. Ya, apa bedanya? Nah, saya pikirkan kan, yang penting bagaimana Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat, punya harga diri, berteman, bersahabat dengan seluruh negara di dunia sesuai dengan prinsip bebas aktif itu. Prof, kalau dari sisi geoekonomi kita bisa menang banyak jika terus meningkatkan persahabatan dengan Iran. Kalau dari sisi geopolitik apa juga akan bisa menang banyak nih? Oh iya pasti. Bahwa kita sebagai negara berdaulat itu semakin kukuh. Iran adalah sebagai satu contoh bagaimana dia bisa mempertahankan kedaulatannya. Dia bisa menjaga kepentingan nasionalnya. Dan tidak akan pernah tunduk kepada imperialisme. Ini kan karakter. Itu sama kan dengan bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Ada persamaan pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah apa? Tidak mau dijajah oleh imperialisme. Tuh. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan polemik Sunni Syiah itu sudah selesai. Dan sekarang kan terbuka. Polemik Sunni Syiah itu adalah untuk melemahkan posisi dunia Islam. Karena kalau dunia Islam itu kompak, satu, maka Amerika Barat atau Zionis itu agak tidak mungkin untuk mengendalikan dan kemudian mengeruk kekayaan dunia Islam. Kemudian menjual senjata untuk saling berperang. Sudah selesai. Konflik itu sudah selesai dan tidak relevan. Ya, itu yang perlu kita kampanyekan.
dan juga tidak perlu diracuni. Jadi ini bahaya Syiah nanti sistem politik Syiah yang ada di Iran itu akan mundur. Dari mana logikanya? Ada yang mending ini proxy war-nya Israel ini. Ya, Mengadu domba. bagaimana logikanya gitu loh. Karena mayoritas Islam di Indonesia itu adalah Sunni. Sistem politik di Iran itu hanya bisa jalan, republik itu, dengan mazhab Syiah. Dan Sunni itu kan banyak juga. Pakistan itu Sunni. Dia punya model sistemnya sendiri. Begitu juga beberapa negara. Malaysia juga punya modelnya sendiri. Jadi itu tidak automatically. Ini manusia kok. Manusia itu tidak bisa dirubah seperti benda mati. Tidak bisa. Dia punya historis, dia punya nilai, dia punya pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Konteks geopolitiknya, konteks tantangannya beda. Nggak mungkin. Jadi sistem politik nggak konyong-konyong, nggak bisa. Gitu. Jadi ini sudah selesai. Kita harus mengatakan itu supaya apa? Supaya masyarakat kita itu juga bisa lebih solid, tidak mudah dipecah belah, ya, tidak mudah dipecah belah karena faktor perbedaan mazhab, tidak mudah juga karena perbedaan keyakinan kita, agama yang sangat majemuk, ya, karena ini kan Indonesia ini kan negara besar. Jadi untuk membenturkan satu sama lain itu sangat terbuka lebar, ya. Nah, jadi karena negara Indonesia ini yang hebat ini, itu juga berpotensi itu sebagai negara superpower karena semua ada, ya, manusianya juga lumayan cerdas-cerdas kan. Jadi dia bisa menjadi negara yang kuat yang tidak bisa didikte. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Iran saya dalam pengembangan teknologinya sebenarnya Indonesia juga sudah mengembangkan, bahkan meletakkan, ya, dasar-dasar untuk mengembangkan industri strategis. Salah satunya apa? Itu yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Ya, industri pesawat B.J. Habibie bukan hanya karena soal market dan segala macam, itu adalah bentuk penghancuran terhadap kemandirian, ya, teknologi dunia ketiga, wabil khusus negara Muslim gitu. Nah, kita jangan lagi diperbodoh seperti itu, gitu loh. Prof, Pak Kaban, di sesi akhir ini ada satu catatan yang mungkin perlu direspon. Karena faktanya dunia terkini, kekayaan sumber daya alam dunia itu hanya tinggal ada di negara-negara Islam dan negara-negara mayoritas Islam. Sayangnya, kekayaan sumber daya alam ini justru tidak bisa membangun negara-negara Islam atau negara-negara mayoritas Islam. Saya ingin catatan Anda dari fakta seperti itu, kira-kira harapan ke depan seperti apa? Ya, jadi ke depan itu kita belajar sekali lagi ya, dari Iran. Artinya kalau Iran bisa, kenapa kita tidak? Toh juga SDM-nya kurang, walaupun kita dianggap IQ-nya di bawah, tapi banyak juga putra-putra bangsa ini yang IQ hebat-hebat. Aduh, dan contohnya Habibie segala macam ya. Banyak sekali lah ya. Nah, oleh karenanya kita harus bekerjasama dengan negara manapun, terutama di dalam pengembangan iptek, ilmu dan teknologi. Itu sangat penting. Sumber daya alam hebat kalau tidak ditunjang oleh kemampuan iptek, maka kekayaan sumber daya alam itu tidak bisa diolah sehingga kita memiliki added value atau keuntungan yang bisa kita nikmati sehingga ini bisa mensejahterakan rakyat. Nah, oleh karena itu sebenarnya masyarakat pun itu sudah harus mengambil peran untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga super aktif untuk mendekatkan, ya, ada segi hubungan masyarakat, apakah dalam bentuk kerjasama kebudayaan, pendidikan, ya, dan lain-lain gitu. Jadi juga termasuk ekonomi ya? Oh iya, jadi ada pertukaran. Jadi dunia itu sudah semikian terbuka, dinamis. Jadi kita yang belum aktif ini adalah dari aspek society-nya, masyarakatnya. Jadi kalau dikatakan hubungan antara masyarakat, antara saudara itu juga satu strategi diplomasi untuk mengambil nilai manfaat yang sebesar-besarnya dari negara lain untuk meningkatkan kemajuan negara kita. Itu intinya. Pak Kaban, kekayaan dunia Islam ini kan mestinya mampu membangun negara-negara Islam, bahkan tataran dunia baru mestinya
dipimpin oleh negara-negara Islam, bukan lagi negara Barat yang sejatinya faktanya sudah tidak lagi memiliki banyak sumber daya alam. Ya, jadi begini Bang Adi. Jadi persoalan kekayaan sumber daya alam, saya kira semua negara-negara itu memiliki keunggulan, ya. Dan kemudian dengan masa energi ini kan dunia, gitu ya. Apalagi negara-negara industri, mereka lebih banyak memerlukan sumber daya energi untuk mempertahankan keberlangsungan industri mereka, gitu ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa mayoritas atau contoh yang paling gampang yang terkuat di negara-negara Teluk itu, ya, bagaimana Iran ketika melakukan pembalasan terhadap serangan Amerika itu pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara itu kan menunjukkan satu situasi ketergantungan, ketidakberdayaan dan di bawah bayang-bayang, gitu kan. Nah, tapi dengan apa yang terjadi sekarang ini kan, ini ada semacam suasana baru, ya, ada suatu suasana baru bahwa untuk sumber-sumber daya dari banyak negara-negara yang ada di kawasan Teluk itu sekarang sudah mulai berubah. Contoh, banyak negara-negara anggota OPEC menarik diri, gitu loh. Karena selama ini merasa negara-negara anggota OPEC itu merasa mereka tidak bebas, tidak merdeka, atau mereka mengalami kesulitan dalam hal meraih keuntungan atau kesempatan untuk memajukan ekonomi mereka, gitu. Nah, Indonesia juga pernah menjadi negara anggota OPEC. Kemudian ya mungkin sekitar 2000 berapa itu, 2016 apa 2000 berapa, Indonesia keluar sebagai negara OPEC. Nah, sekarang dengan apa yang terjadi di Hormuz, ya, dan kemudian bagaimana Iran ya, melakukan balasan serangan, juga banyak negara-negara anggota OPEC ya seperti Uni Emirat Arab itu sudah keluar. Nah, tentu ini pasti akan membuat sebuah jaringan baru. Membuat jaringan baru supaya memiliki nilai tawar yang lebih tinggi untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan negaranya masing-masing. Nah, Amerika melakukan serangan, melakukan banyak manuver itu kan untuk kepentingan negaranya. Masa kita nggak boleh mementingkan negara kita sendiri, ya, bersama-sama dengan negara-negara yang mayoritas Muslim. Jadi proses kerjasama ekonomi dan politik ini yang harus ke depan harus menjadi skala prioritas, gitu kan. Nah, kita selama ini lebih banyak main di kultural, ya kan. Padahal sekarang ekonomi itu sangat penting. Nah, Indonesia ini semakin hari kebutuhan energinya semakin tinggi, sementara kemampuan menghasilkan dari dalam negerinya relatif terhambat. Nah, kuncinya apa? Selama ini kita bilang kita tidak punya modal. Teknologi kita itu relatif teknologi yang banyak menggunakan teknologi negara-negara lain. Kemudian sumber daya manusia kita, ya kan, yang juga relatif sangat terbatas. Ya, paling tidak ilustrasi saya, ada puluhan ribu misalnya, ada puluhan ribu sumur minyak yang dimiliki Indonesia, tapi yang produksi berapa? Ya kan? Kan mubazir itu, ya kan? Nah, padahal kalau dengan teknologi, ya, dan bagaimana pemerintah memberikan satu insentif kepada anak-anak cerdas Indonesia untuk membuat inovasi teknologi, sebagaimana di Iran itu kan karena inovasi, ya, inovasi, dan mereka belajar dari negara-negara maju lalu mereka buat sehingga mungkin. Nah, sebenarnya di zaman Habibie saya kira banyak anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas itu yang bisa diajak pulang, tapi kan kemudian presiden bilang, lah kabur aja lah, mau ke Yaman, mau kemana itu. Begitu. Problem juga. Prof TB, Pak Kaban, jika masih ada
catatan silakan sebelum kita menutup. Saya kira cukup. Cukup ya? Cukup. Ya, saya kira demikian. Yang penting kita harus punya spirit baru dalam suatu perubahan yang sekarang sedang terjadi, dan kita berharap ya, mudah-mudahan presiden kita bisa membuat langkah-langkah baru yang lebih produktif gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang mau pergi ke Yaman tuh suruh pulang lagi lah ke Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih Prof. TB, Dr. Gaban. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Just Talk, Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa.